Awas, di belakang. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik. Sebuah tragedi pembantaian satu keluarga terjadi di pelosok desa di dekat kota B. Keluarga tersebut adalah konglomerat di daerah itu. Mereka semua dibunuh karena sang kepala keluarga mempunyai masalah besar dengan karyawannya sendiri. Karyawan itulah yang membantai keluarga itu sendirian. Oleh RW setempat, rumah gedongan itu sengaja akan dijual dengan harga yang murah kepada yang membutuhkan. Hal tersebut juga sesuai dengan persetujuan ahli waris. Warga pun tidak mau kalau rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Berita rumah itu dijual terdengar hingga keluar daerah dan sampailah kepada telinga Sujana, seorang pemuda lajang yang sedang mencari rumah. Sujana tidak diberitahu kalau rumah gedongan itu bekas pembantaian. Dia hanya diberitahu kalau pemilik rumah sebelumnya memilih untuk pindah karena alasan pekerjaan. Kapan lagi bisa dapat rumah besar semurah ini? Kalau kata orang-orang sih, kalau ada rumah gedong terus dijual murah, itu pasti banyak hantunya. Tapi bodo amat lah. Aku gak takut. Lagian ini rumah gak ada serem-seremnya. Aku ngerasa nyaman juga di sini. Begitu ucap Sujana di malam pertama setelah ia pindah ke rumah itu. Di hari-hari pertama, Sujana memang tidak sendirian. Dia ditemani beberapa sanak saudaranya. Hal itu sudah lumrah di keluarganya secara turun-temurun. Jika ada seorang yang membeli rumah baru, maka sanak saudaranya akan menginap selama 2 hari. Sebagian besar saudaranya tidur di kamar yang ditempati Sujana. Di kamar itu, terdapat sebuah lemari berukuran besar yang terbuat dari kayu jati. Lemari itu peninggalan pemilik sebelumnya. Lemari dengan 2 pintu dan cermin besar yang menempel di salah satu pintunya. Kondisinya masih baik, sehingga tidak membuat Sujana curiga sedikit pun. Sekitar jam 2 dini hari, di tengah lelapnya tidur, Sujana sedikit terganggu dengan suara gaduh dari almari. Hei, pada tidur dong. Aku ngantuk banget nih. Sujana mengira kalau itu adalah kelakuan sepupu-sepupunya yang memang hobi begadang. Sujana memang tidak melihatnya. Ia menegur saudaranya itu dengan mata yang masih terpejam, karena ia tak kuasa menahan kantuk. Di malam kedua, di jam yang sama, Sujana kembali mendengar suara gaduh dari almari. Ia kembali menegurnya, dan tak lama, suara gaduh itu berhenti. 2 hari sudah sanak saudara Sujana menginap di rumah barunya itu. Ketika berpamitan, Sujana memberikan sebuah pesan. Hei, lain kali, kalau nginap lagi di sini, kalau mau begadang gak usah ribut ya. Sepupu-sepupu Sujana heran mendengarnya. Mereka mengaku mereka hanya begadang sampai jam 12 malam. Dan tentang suara di jam 2 dini hari, mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Menanggapi hal itu, Sujana langsung terdiam. Dia tidak ingin berdebat. Kalaupun berbohong,
Sujana akan membuktikannya malam itu juga. Malam harinya, Sujana benar-benar akan membuktikannya sendiri. Ia meminum banyak kopi supaya tidak merasakan kantuk. Jam-jam berlalu, Sujana hanya ditemani televisi yang menayangkan sebuah acara lawak. Minum kopi cukup berefek baginya. Sampai pukul 1:30, Sujana belum juga merasakan kantuk. Dalam hatinya, hanya beberapa menit lagi dia akan membuktikan perkataan sepupunya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara gaduh itu tidak juga terdengar. Sementara Sujana sudah mulai merasakan kantuk. Sujana beranjak dari kasur. Ia hendak mematikan televisi dan menyimpan gelas kopinya di dekat pintu kamar. Ketika hendak melangkah menuju pintu kamar, tiba-tiba Sujana dibuat terkejut dengan suara yang berasal dari arah lemari. Sujana menajamkan pendengarannya. Sayup terdengar rintihan suara minta tolong memekik dari kejauhan. Tolong. 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 Sujana mendekat. Langkahnya perlahan menghampiri. Suara rintih meminta tolong itu semakin jelas terdengar. Suara itu bukan berasal dari rumah, melainkan dari dalam lemari. Tolong. 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 Bulu kuduk Sujana meremang hebat. Beberapa kali ia memenggangi bagian belakang lehernya sambil sesekali bergidik ngeri. Rasa takut yang dikalahkan oleh rasa penasarannya membuat Sujana tetap menghampiri lemari itu dan berniat untuk membukanya. Setibanya di depan lemari, dengan cepat Sujana langsung membukanya dan dia tidak mendapati siapapun yang berada di sana. Hanya baju-bajunya yang menggantung rapi di dalamnya. Beriringan dengan itu, Sujana tak lagi mendengar suara rintihan minta tolong. Lemari kembali ditutupnya. Karena sudah mengantuk, ia segera menghampiri kasur dan hendak tidur. Belum lama terpejam, suara rintihan itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih dekat, seperti berada tepat di belakangnya. Tolong! Tolong! Bulu kuduk Sujana kembali berdiri. Hawa dingin mengembus ke bagian belakang lehernya. Suara itu semakin lirih dan menyiratkan kesedihan. Napasnya kian mendengus membawa aroma ketakutan yang hebat bagi Sujana. Kali ini, tak ada niat sedikit pun dalam benak Sujana untuk membalikan badan dan melihat makhluk apa yang sedang menemaninya malam itu. Namun, entah apa yang memaksanya. Semakin keras usaha Sujana untuk tidak menoleh ke belakang, semakin keras juga sesuatu itu memaksa dirinya untuk menoleh. Yang pada akhirnya, Sujana benar-benar menoleh ke belakang, tetapi matanya berusaha terus ia pejamkan. Malam itu terasa panjang baginya. Rasanya Sujana ingin segera mendengar suara azan subuh. Sujana tetap terpejam. Rintihan minta tolong itu tetap terdengar jelas. Namun kini, napas makhluk itu berhembus tepat ke bagian wajah Sujana. Sesuatu yang entah dari mana asalnya kembali memaksanya. Kali ini, kelopak matanya seperti ada yang memaksa membuka. Sujana seperti dipaksa untuk melihat rupa makhluk yang sedang ada di hadapannya. Dalam satu kali hitungan, mata Sujana terbuka lebar. Alangkah terkejutnya, Sujana sudah mendapati makhluk mengerikan berada di hadapannya. Makhluk itu sesosok laki-laki berambut pendek dengan wajah yang penuh luka sayatan dan darah. Bola mata sebelah kanannya keluar. Lehernya hampir putus dan bibirnya yang sobek terus mengucapkan kata, "Tolong."
Sujana pingsan melihat sosok di hadapannya. Dan semenjak kejadian itu, di esok paginya setelah ia sadar, Sujana segera berkemas dan kembali ke rumah orang tuanya. Dia kembali menjual rumah itu dan berharap ada orang yang membelinya. Para warga sekitar sudah tidak aneh, karena setiap malam ketika rumah itu belum dibeli Sujana, mereka yang melintas sering mendengar suara rintihan minta tolong dari dalam rumah. Awas, di belakang.